Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini saya akan membahas sedikit tentang pengantar filsafat manusia. Kita pahami bahwa zaman sekarang persoalan kemanusiaan semakin banyak dan kompleks, dan manusia satu-satunya makhluk yang mampu bertanya. Nah, kemampuan bertanya manusia inilah menjadi cara atau media dalam memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan yang begitu banyak. Nah, filsafat manusia ini merupakan bagian daripada filsafat itu sendiri. Kenapa harus ada filsafat manusia? Pada awalnya, persoalan-persoalan manusia itu dipikirkan oleh para filsuf atau dalam filsafat. Tetapi dengan perkembangannya lahirlah berbagai ilmu-ilmu tertentu yang memisahkan diri dari induknya, yaitu filsafat. Misalnya psikologi, itu pada awalnya dibahas oleh para filsuf tentang manusia, jiwa, dan sebagainya. Tetapi karena ilmu jiwa ini telah memiliki kemapanan untuk berdiri sendiri dan terbatas pada eksperimen, observasi, dan sejauh bisa diamati, maka lahirlah misalnya psikologi. Nah, begitu juga dengan sosiologi. Manusia dilihat dari lingkungannya, tingkah lakunya, dan interaksinya sesama manusia, maka lahirlah ilmu-ilmu sosiologi. Manusia ditinjau dari segi yang lain seperti antropologi, ya, dari segi kebudayaan dan sebagainya, maka lahirlah ilmu-ilmu yang tersendiri. Tetapi setelah lahirnya berbagai macam ilmu manusia itu sendiri, begitu banyak hal-hal yang masih yang belum bisa dipecahkan dalam persoalan kemanusiaan. Maka filsafat manusia itu hadir untuk mempercakapkan atau memperbincangkan sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh ilmu-ilmu manusia seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saudara, saya ingin merefleksi kembali pemahaman dasar dari filsafat manusia ini, yaitu filsafat sebagai pendasaran kita, di mana istilah filsafat atau filsafat secara istilah adalah pemikiran yang mendalam, radikal, ya radiks, mendasar, menyeluruh, dan sistematis. Itu suatu ciri khas dari filsafat, memikirkan sampai yang paling dalam dan bersifat radikal, mengakar. Jadi kata radikal itu adalah positif, ya, karena itu mengakar, mendasar, menyeluruh, dan sistematis. Nah, kemudian filsafat menggunakan akal atau rasio untuk menelaah. Jadi filsafat itu mengandalkan akal, pikiran manusia untuk memecahkan berbagai persoalan-persoalan yang tidak bisa dipecahkan oleh ilmu-ilmu saintifik, ya, yang bisa diobservasi dan sebagainya. Makna secara etimologis filsafat itu sendiri pada awalnya yaitu berasal dari kata Yunani philien, philo, dan philos, artinya
mencintai, cinta, atau kawan. Kemudian Sophia, jadi filosofia. Jadi Sophia itu kebijaksanaan, kearifan, pengetahuan. Sehingga bisa dikatakan bahwa filsafat itu adalah cinta ilmu pengetahuan, cinta kearifan, cinta kebijaksanaan. Jadi bicara persoalan cinta, maka apapun yang biasa dilakukan manusia untuk mendapatkan itu. Misalnya seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, begitupun seorang perempuan mencintai seorang laki-laki dengan cinta yang sesungguhnya, maka selalu berjuang dan mengorbankan berbagai hal demi untuk kebahagiaan atau mendapatkan cintanya itu. Nah, dalam ilmu pengetahuan, maka filsafat itu adalah cinta ilmu. Berarti kalau mencintai ilmu, apapun yang harus dilakukan, apapun yang mesti dilakukan untuk mendapatkan ilmu yang sesungguhnya yang kita ingin capai. Nah, filsafat ini membutuhkan banyak hal untuk sampai dalam pemikiran-pemikiran yang mendalam itu tadi. Ya, pertama misalnya berpikir secara mendalam, sistematis, mengakar, berpikir dengan maksimal, kemudian rajin membaca, itu ya, rajin menelaah, rajin berpikir, itu merupakan bagian pokok dalam filsafat. Nah, kita pengertian dan objek filsafat manusia. Filsafat manusia adalah bagian dari sistem filsafat yang setara dengan cabang-cabang filsafat lainnya seperti filsafat ilmu, etika, kosmologi, estetika, filsafat sosial, filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat psikologi, dan macam-macam filsafat lainnya yang merupakan cabang-cabang dari filsafat sebagai induk pengetahuan. Nah, begitu juga dengan filsafat manusia, hanyalah salah satu cabang dari filsafat. Nah, di mana filsafat manusia itu bertugas secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia. Jadi filsafat manusia ini cenderung hanya mempersoalkan dan mempertanyakan berbagai hal seputar manusia. Nah, beda dengan filsafat alam misalnya ya, kosmologi. Nah, filsafat alam fokus mempertanyakan persoalan-persoalan alam. Nah, begitu juga dengan filsafat sosial, fokus menelaah fenomena-fenomena sosial. Nah, filsafat manusia fokus menyoroti hakikat atau esensi manusia. Nah, begitu juga dengan objek filsafat manusia ada dua. Jadi ada dua objek filsafat manusia. Yang pertama ada namanya objek material dan ada objek formal. Nah, objek material segala sesuatu yang ada dan mungkin ada ya. Jadi objek material ini merupakan objek kajian filsafat manusia ya. Jadi objek kajian filsafat manusia ini yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Nah, ada di sini terbagi pada 3 item. Yang pertama, ada dalam kenyataan. Jadi, sesuai dengan fakta, sesuai dengan empiris, bisa diobservasi, itu ada dalam kenyataan. Misalnya para mahasiswa yang
mendaftar di perguruan tinggi, ada dalam kenyataan. Ya, bukan dari pikiran ya, tapi kalian ini adalah ada dalam kenyataan. Nah, yang kedua, ada dalam pikiran. Jadi ada di dalam pikiran itu tidak semuanya ada dalam kenyataan. Banyak hal yang ada di pikiran manusia tetapi tidak ada dalam kenyataan. Oke. Kemudian kemungkinan ada. Jadi ini yang ketiga, jadi kemungkinan ada. Jadi filsafat itu tidak hanya berhenti pada persoalan kenyataan sebagaimana ilmu-ilmu manusia yang saya jelaskan tadi. Tetapi kemungkinan ada juga adalah pembahasan dari filsafat manusia itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya, ada itu baik empiris maupun metafisik bisa diketahui melalui pengalaman, diskusi, dan buah pikir manusia. Jadi melalui pengalaman-pengalaman manusia itu sendiri, kemudian buah pikirnya maupun diskusi-diskusinya, maka ada itu bisa diobservasi atau bisa menjadi objek kajian filsafat manusia, baik itu empiris maupun non-empiris atau metafisik. Nah, saudara, objek material filsafat manusia dan ilmu tentang manusia seperti psikologi, antropologi, sosiologi, gejala manusia, dan lain-lain. Jadi objek material filsafat manusia tetap ada kesinambungan dengan ilmu-ilmu tentang manusia seperti psikologi, antropologi, sosiologi, gejala manusia, tetapi tidak hanya berhenti pada hal-hal yang bisa diobservasi atau ilmu-ilmu yang empiris. Jadi filsafat manusia tidak berhenti di situ, sebagaimana ilmu-ilmu manusia lainnya, tetapi bisa melampaui dengan itu. Nah, saudara, kemudian kita masuk ke objek formal filsafat manusia. Objek formal ini sering juga dikatakan metode yang ditempuh, ya. Kemudian objek formal merupakan penyelidikan yang mendalam, ya. Itu juga artinya penyelidikan yang mendalam dengan menggunakan metode-metode tertentu, ya. Filsafat manusia punya metode tertentu dalam menyelidiki sesuatu. Maka filsafat selalu ingin tahu bagian luar dan dalam sesuatu. Jadi ini yang membedakan dengan ilmu-ilmu manusia lainnya seperti tadi sosiologi, antropologi, psikologi, selalu ingin tahu apa yang tampak dan tidak tampak dari manusia itu sendiri, baik itu bagian luar manusia maupun bagian dalam manusia, atau esensi yang paling mendalam lagi pada diri manusia itu selalu menjadi objek kajian, objek formal dari filsafat manusia. Nah, kemudian setiap cabang ilmu tentang manusia mendasarkan penyelidikannya pada gejala empiris, objektif, dan bisa diukur diobservasi dan eksperimen. Jadi setiap cabang ilmu tentang manusia mendasarkan penyelidikannya pada gejala empiris. Seperti psikologi itu kan ada gejala-gejala empiris yang kemudian terus dilakukan percobaan-percobaan, penelitian-penelitian, lahirlah suatu psikologi, ya, ilmu-ilmu psikologi. Itu merupakan sudah menjadi ilmu-ilmu manusia. Begitu juga dengan sosiologi yang bicara manusia dari lingkungannya, tingkah lakunya, maka itu hanya terbatas pada pengamatan manusia pada lingkungannya dan tingkah laku manusia di sekitarnya. Begitu juga dengan antropologi, itu terbatas pada observasi dan eksperimen. Nah, berbeda dengan filsafat manusia yang tidak membatasi diri pada hal-hal yang empiris.
Jadi filsafat manusia tidak membatasi itu. Kemudian bentuk atau jenis gejala apapun tentang manusia sejauh bisa dipikirkan atau memungkinkan untuk dipikirkan secara rasional bisa menjadi bahan kajian filsafat manusia. Nah, jadi ini yang membedakan filsafat manusia dengan ilmu-ilmu manusia, ya. Ilmu-ilmu manusia itu sendiri yang membedakannya dengan filsafat, di mana filsafat itu sejauh bisa dipikirkan atau memungkinkan untuk dipikirkan secara rasional, itu bisa menjadi bahan kajian dari filsafat manusia. Oke. Nah, kemudian filsafat manusia dan ilmu-ilmu tentang manusia. Ilmu-ilmu tentang manusia bersangkut paut hanya dengan dimensi tertentu dari manusia yang dapat diobservasi. Seperti tadi saya jelaskan itu, hanya berhenti pada hal yang bisa diobservasi pada diri manusia, maka disitulah keterbatasan ilmu-ilmu tentang manusia. Nah, maka ilmu tentang manusia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar pada manusia, seperti yang pertama, apakah esensi atau hakikat manusia bersifat materi atau spiritual? Nah, hal ini tidak bisa dipecahkan oleh ilmu-ilmu manusia, baik itu psikologi, antropologi, kemudian sosiologi, dan sebagainya. Itu tidak bisa dipecahkan. Bahkan kitab-kitab firasat, misalnya yang pernah ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi pada abad 12, di mana meletakkan ilmu-ilmu tentang fisiognomi, ya, fisiognomi yaitu ilmu membaca gerak-gerik manusia, membaca sifat dan karakter orang dari bentuk tubuhnya dan sebagainya. Itu sudah pernah ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, merupakan pelopor fisiognomi dunia pada abad ke-12. Ya, pada abad ke-12 sekitar 900 tahun yang lalu, dari kalangan muslim sudah menulis buku, ya, dalam kitab firasat, ilmu membaca sifat dan karakter orang dari bentuk tubuhnya, ya. Maka sekitar 1000 tahun yang lalu sudah ditulis buku itu, dan sampai sekarang masih banyak beredar. Nah, dari keempat macam ilmu tentang manusia tadi, itu tidak bisa memecahkan pertanyaan seperti apakah esensi atau hakikat manusia bersifat materi atau spiritual. Itu membutuhkan filsafat untuk memecahkan persoalan itu. Yang kedua, siapakah manusia itu dan bagaimana kedudukannya di alam semesta? Jadi, siapakah manusia itu dan bagaimana kedudukannya di alam semesta? Ini juga tidak bisa dijelaskan oleh ilmu-ilmu manusia kecuali filsafat. Kemudian yang ketiga, apa arti atau nilai atau makna hidup manusia? Ya. Kemudian apakah ada kebebasan pada manusia? Kemudian apakah tujuan asasi manusia? Nah, beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan ini, minimal 5 contoh pertanyaan ini tidak bisa dijelaskan oleh ilmu-ilmu manusia, tetapi harus menggunakan filsafat manusia. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita tidak bisa hanya berhenti pada hal-hal yang eksperimen, hal-hal yang nampak, yang empiris. Manusia membutuhkan jati dirinya, menemukan jati dirinya, memahami dirinya, bagaimana sih hakikat manusianya, manusia tujuannya apa di muka bumi misalnya, kemudian bagaimana kedudukannya di alam semesta yang sangat luas ini. Untuk mengerti semua itu dibutuhkan penalaran mendalam, pemikiran yang secara rasional untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan manusia itu yang begitu sangat dibutuhkan, apalagi di masa perkembangan saat ini, di mana era kontemporer atau era milenial, begitu banyak persoalan-persoalan kemanusiaan yang tidak bisa dipecahkan oleh sains maupun
penelitian-penelitian empiris. Nah, cukup sekian pengantar filsafat manusia pada pertemuan ini. Nanti silahkan bertanya, silahkan banyak bertanya seputar filsafat manusia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.